Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat kepala sekolah di SPT yang kami hormati, guru kami Sri Hadiati SPT, yang kami hormati pula Bapak Ibu dan sekalian yang sudah hadir dalam acara kami di sekolah pada siang hari ini. Di sini kami akan memaparkan program kami yang akan kami realisasikan di Ocean Ekonomi dalam 4 bulan ke depan, yang beranggotakan ada sendiri saya Adi Maria, saya juga seorang sudah selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan kami presentasikan. Di sini kami akan membacakan untuk tujuan kampus mengajar, yaitu menghadirkan mahasiswa untuk membantu pengembangan pembelajaran, terutama untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, melakukan adaptasi teknologi dan penerapan P5. Ini rancangan program 4 bulan ke depan kami. Untuk yang pertama yaitu asistensi mengajar. Asistensi mengajar sendiri merupakan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal. Kegiatan asistensi mengajar ini berfokus dalam literasi dan numerasi. Kegiatan asistensi mengajar yang pertama ada kelas tambahan pada siswa yang kurang mampu dalam membaca yang dilaksanakan setelah siswa pulang sekolah. Untuk yang kedua, membantu guru dalam proses pembelajaran serta meng-highlight budaya belajar literasi dan numerasi. Untuk kelas tambahannya, waktu pelaksanaan yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Kelas 1 yaitu berjumlah 14 anak, waktunya setelah pulang sekolah. Untuk kelas 2 berjumlah 10 anak, waktunya setelah pulang sekolah. Kelas 3 berjumlah 5 anak, mengikuti jam kelas 2. Dan kelas 4 dan 5 berjumlah 5 anak, waktunya setelah pulang sekolah. Untuk yang kelas 3 dan dia datang lambat 1 anak. Yang kedua ada revitalisasi perpustakaan. Revitalisasi perpustakaan merupakan upaya agar perpustakaan dapat kembali berperan sebagaimana mestinya. Kegiatan revitalisasi perpustakaan yang pertama mengelompokkan dan menata sesuai dengan jenis bukunya. Jadi setelah saya observasi di perpustakaan, bukunya masih belum sesuai dengan tatanan untuk sains, matematika itu belum bisa menjadi sendiri. Kemudian tadi dan kemarin kami mengelompokkan bukunya dan alhamdulillah sudah terkelompokkan, tinggal memberi label dan stempel perpustakaan karena ada yang belum stempel perpustakaan. Kemudian yang ketiga, kita mendekor perpustakaan menjadi yang menarik. Kita sudah observasi di perpustakaan masih seperti kosong gitu. Jadi kita mendekor sedemikian rupa supaya siswa-siswa itu menarik untuk membaca. Kemudian yang keempat, memberikan reward pada siswa yang lagi membaca. Jadi kita adakan kegiatan reward pada siswa yang lagi membaca. Jadi kita direkap untuk siswa yang lagi membaca untuk rewardnya 1 bulan. Jadi kita untuk siswanya yang sering berkunjung untuk membaca di perpustakaan, kami buat jadi 1 bulan itu terbanyak dan akan mendapat reward seperti itu. Kemudian yang kelima kita memberikan fasilitas berupa meja baca. Insya Allah kita bisa memberikan fasilitas berupa meja baca untuk perpustakaan biar siswa bisa baca dengan nyaman. Kemudian sisa kemarin
kan sudah berkonsultasi kepada Muslim dan ditunjuk Nawasa sebagai pembimbing kita dalam melakukan kegiatan revitalisasi perpustakaan. Dan kita sudah bertanya untuk tentunya itu bisa ada peminjaman gitu. Nah, untuk sistem peminjaman buku perpustakaan yang pertama, petugas akan mencatat transaksi peminjaman berupa nomor induk buku, labelnya, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan nama peminjam. Yang kedua, proses pengembalian buku dilakukan dengan cara peminjam menyerahkan buku yang dipinjam kepada petugas, kemudian petugas mencocokkan tanggal pengembalian. Kemudian yang ketiga, jika ingin memperpanjang masa peminjaman buku, bisa kembali lagi seperti pada proses peminjaman buku di awal. Untuk yang selanjutnya itu program kami itu adaptasi teknologi. Kegiatan adaptasi teknologi kami itu yang pertama itu pengenalan dan pelatihan penggunaan smartphone. Lalu yang kedua itu soal dalam menggunakan QuizKiss. QuizKiss ini modelnya itu dapat model kertas. Jadi nanti dibutuhkan monitor, lalu penerapannya dalam model kertas ini nanti kita akan bagikan seperti barcode. Nanti anak-anaknya itu untuk jawabannya, barcode-nya akan sesuai dengan jawaban. Misalnya itu nanti barcode-nya model seperti apa, seperti itu. Lalu akan kami scan, akan muncul jawabannya. Lalu untuk education short movie, menonton video pendek interaktif yang mengedukasi seperti toleransi agama, pencegahan tidak dosa besar, dan lain-lain. Untuk education short movie ini kita dari kelas 1 sampai 3 akan menjadikan satu. Dan rencananya kami akan menggunakan kelas 1 dan 2 seperti itu untuk awal kelasnya. Kemudian program yang terakhir yaitu education game, permainan yang dirancang untuk memberikan suatu pendidikan atau pembelajaran kepada pemainnya. Nah, beberapa kegiatan education game yang akan kami laksanakan yaitu pertama ada teka-teki Islam, yang kedua ada find word, yang ketiga estafet jawaban, yang keempat ada rapid touch, yang kelima mewarnai sesuai judul-8, yang keenam mengelompokkan bentuk benda, yang ketujuh bermain kata berawalan, yang kedelapan penerapan P5. Nah, yang teka-teki Islam nanti disesuaikan dengan kelasnya. Oke. Jadi untuk teka-teki Islam dan find word ini untuk kelas 4 dan 5. Untuk yang mau melakukan ini buat sampai kelas 1 sampai kelas 3 bisa. Jadi uang sudah siap juga hari ini bisa kelas 1 sampai kelas 3. Yang kelas 1 mungkin kalau penjelasan terlalu sulit mungkin bisa pakai angka saja. Yang penerapan kelima ini nanti pelaksanaan penerapan Pancasila. Seksual kami dalam 1 bulan ini. Ini tuh jadwal kami selama 1 bulan. Jadi pada minggu pertama itu seperti yang education strategy kelas 1 sampai 3 itu hari Rabu pada jam 8 pagi sampai jam 9. Lalu yang hari Selasanya itu educative games itu kelas 4 sampai 5 pada jam 8.45 sampai 9.20. Terusnya gamenya seperti DTS, whiteboard, sampai jawaban atau penerapan ilmu. Lalu pada minggu kedua itu pada hari Rabu pada jam 8.10 sampai jam 8.45 itu ada adaptasi teknologi. Adaptasi teknologinya itu seperti pengenalan Microsoft Word. Jadi kami mengenalkan dulu Microsoft Word itu bagian-bagiannya, fungsinya seperti itu. Itu untuk kelas 4. Lalu pada hari Jumat sama seperti kegiatannya sama seperti pada hari Rabu. Lalu untuk minggu ketiganya pada hari Rabu jam 8.45 sampai 9.20 itu ada adaptasi teknologi. Ada sama seperti pada minggu pertama. Lalu
ada hari Jumat, ada jam 8.45 sampai jam 9.20. Itu ada educative game yang bedanya dengan minggu pertama itu kelasnya yang minggu pertama untuk kelas 4.5, kalau ini untuk kelas 1 sampai 2. Ada minggu keempat itu kegiatannya ada adaptasi teknologi, itu pada hari Selasa dan Kamis untuk kelas yang berbeda. Lalu ada educative game pada hari Selasanya untuk kelas 3. Jadi kita nggak mengambil waktu dalam 1 bulan itu penuh. Mungkin ada yang 1 minggu 2 kali, itu bulan 2 kali. Jadi biar pelajaran aktif. Sama insentif buat pinjam uangnya buat merealisasikan programnya. Itu yang membaca ya sama yang apa kelas tambahan itu dari kita juga ngambil jam-jamnya ya sama kan dengan jam kelas. Ya, itu gini aja Mbak. Untuk penambahan pembelajaran untuk kelas yang tinggi umpamanya kan bisa kita gunakan pada ruangan yang ada di depan itu, yang sudah ada meja-mejanya kan bisa kita gunakan. Nanti kita bersihkan. Yang di ruang sana itu bisa untuk depannya sepeda motor itu kan bisa kita gunakan kan ruangannya kan gitu kan. Ya, kalau umpamanya kelas 1, kelas 2 masih bisa kita pada ruang kelasnya. Dan mungkin kalau kelas yang lain bisa juga kita gunakan di ruang bawah yang di depannya sampai dulu kan bisa kita gunakan. Jadi kalau kelas 1 mohon maaf saya tidak bisa melepas ya. Jadi mohon maaf untuk kelas 1 saya tidak bisa melepas ya seperti yang pernah Mbak lakukan seperti tadi. Jadi Mbak tetap laksanakan tugas Mbak sendiri untuk penambahan bagi anak yang belum mampu membaca, sedangkan saya menangani anak yang sekiranya sudah bisa membaca lancar. Jadi mohon maaf untuk kelas 1 tidak bisa saya lepas begitu saja, saya tetap memantau. Bukannya saya tidak menghargai panjenengan ataupun bukannya saya tidak percaya panjenengan, karena kelas 1 masih waktunya adaptasi. Itu untuk dari saya guru kelas 1. Dan saya mohon satu lagi, jadwal program kerja bulanan itu nanti mohon di print, nanti kita taruh di ruang guru supaya Bapak Ibu guru juga tahu. Nanti kalau cuma di HP mungkin ada namanya orang lupa ya, itu seperti saya kalau nggak saya tempel, karena saya kalau sudah di kelas kadang-kadang jarang untuk pegang HP ya, seperti itu. Kan di kelas 4 sama 5 itu kan ada games quizzes, itu memerlukan perangkat dan fungsi. Itu pakai apa? Mas anak kan dibawa kan di video atau pakai perangkat laptop atau bagaimana? Kalau untuk quizzes kan digunakan dengan praksi, jadi dia berdasarkan game. Itu poinnya kan kami berikan pimpinan barcode. Lalu untuk kalender untuk sambungan ke sekolahnya. Belum yang lain monggo. Untuk itu ya Mbak, buku peminjaman juga kan belum ada. Itu jaringan yang kecil atau saya yang dipegang anak-anak untuk peminjaman buku. Kartunya. Kartu. Karena kita belum ada, jadi Jangan cetak kartu, cetak kartu. atau sampai yang ngisi saya yang
biasa. Iya. Mungkin untuk jambat pendidikan kestaraan atau nggak bisa titik terdapat Jadwalnya, ada jadwalnya. Iya, iya, sepertinya harus seperti itu. Jadi kelas satu kan ada di mana itu. Aparat itu. Penanggung jawab program kerja yang informasi mengajar untuk penanggung jawabnya Aziza. Revitalisasi perpustakaan penanggung jawabnya dia sama saya Karin. Kemudian adaptasi teknologi penanggung jawabnya Marsha dan educational game penanggung jawabnya Sita. Iya, betul. Oke. Baik, kami sampaikan terima kasih. Sekian pemaparan program dari kami. Kalau tidak ada salah kata kita lakukan dari secara konstruktif, secara program.